saya, teman-teman yang lain, termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia, atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran, itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Yang mengherankan dari semua tampilan Roy Suryo, pengacaranya, TPUA, dan siapa saja mereka yang sudah tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bareskrim itu asli, tetap saja mereka masih ngeyel, tetap saja mereka tidak akan pernah berhenti untuk kemudian mengulik-ulik. Bahkan Roy Suryo menjanjikan ini dari ijazahnya Pak Jokowi akan menjadi pelajaran, dan ke depan justru nanti ijazahnya Gibran itu akhirnya kemudian dievaluasi kembali. Ada pertanyaan, kalau misalnya kita bicara, apa sih untungnya bicara soal ijazah, toh Pak Jokowi sudah lengser? Betul. Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu kan? Ya, setuju. Memang ini nggak boleh terulang. Saya udah turun, ya. Terima kasih. Okay. Ya gitu. Tapi apa? Ini jangan sampai presiden. Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan-jangan ya, ini jangan-jangan loh ya. Masih ada yang lain yang juga punya kasus yang sama, yang ijazah SMA-nya nggak jelas, ngakunya S1 di Singapura, S2 di Australia, tapi ternyata bodong juga. Itu juga nanti akan harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kebetulan dia masih berkuasa, gitu loh. Maksudnya itu siapa ini? Ya ada lah gitu. Sudah pernah saya pakai kaosnya waktu itu. Fura-fura tidak tahu apa-apa, alias fufu-fafa. Silakan lah. Ya, silakan. Benar-benar orang-orang seperti mereka yang sudah menaruh kebencian dan antipati kepada Pak Jokowi bersama keluarganya tetap tidak akan pernah menerima hal-hal yang barangkali sudah terang benderang disampaikan oleh fakta-fakta hukum. Itu pasti. Kenapa? Pasti saja mereka akan terus mengulik-ulik. Bayangkan drama ijazah ini dari pertama adalah soal ketidakjelasan seorang Pak Jokowi yang lulus dari UGM, mengingat dia punya bahasa Inggris yang tidak baik. Yang kedua, ijazahnya itu diragukan. Dan setelah diragukan ijazahnya, dipertanyakan lagi ketika sudah dijawab bahwa ijazah itu asli, dipertanyakan soal fontnya. Habis itu selesai masalah font, dipertanyakan lagi soal tanda tangannya. Setelah tanda tangan, kertasnya. Sampai dengan kemudian ketika masalah ijazah ini sudah diklarifikasi, termasuk oleh UGM itu sendiri, ada lagi pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana mungkin ijazah itu keluar kalau kemudian yang namanya lembar pengesahan itu ternyata adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi semua bukti-bukti dan jawaban-jawaban klarifikasi yang barangkali bisa memperkuat bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tetap saja akan dicari celah. Setiap sidang kita penuhi peradilan, siap atau siap? Kita ramaikan setiap pemeriksaan, siap? Kita ramaikan semua proses pendampingan di kepolisian, siap? Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah, nggak mau bikin laporan. Pengecut itu. Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya. Gitu loh. Karena kalau dia lapor, legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Guys, di video-videoku sebelumnya selalu aku bilang bahwa kelompok seperti mereka ini memang adalah kelompok yang sudah tertanam kebencian, yang tidak mungkin lagi kalau kemudian kita berikan klarifikasi. Klarifikasi dalam bentuk apapun selalu akan mendapat pertanyaan baru. Setiap hal yang sudah kita share tetap saja kemudian akan dibantah dan disanggah. Nah, sekarang setelah kemudian Bareskrim untuk kemarin hari sudah menyatakan bahwa Jokowi memiliki ijazah yang identik, kemudian dimunculkan lagi satu istilah bahwa identik bukan berarti autentik. Padahal Rismon sendiri dalam sebuah pernyataannya dia mengatakan yang namanya uji lab ini hanya ada dua,
Pertama adalah fake, yang kedua adalah identik. Sekarang dimunculkan lagi, oke itu identik, tapi belum tentu autentik. Selain itu muncul lagi, lah iya itu sudah ada hasilnya, tapi sampai dengan sekarang tidak bisa diuji karena tidak diperlihatkan ke ruang publik. Muncul lagi persoalan-persoalan baru yang tidak berkesudahan dan benar-benar memperlihatkan kepada kita untuk kita tergerus secara energi, melihat bahwa situasi yang terjadi di negeri ini betul-betul hanya karena persoalan kertas selembar, itu kita semua diarahkan untuk akhirnya membenci kepada Pak Jokowi, anti kepada keluarga Pak Jokowi. Padahal tanpa mereka sadari, cara-cara seperti ini justru akan semakin membuat Pak Jokowi memiliki nama yang tetap populer dan terus akan diperbincangkan, terus akan dijadikan sebagai sorotan media, sorotan mata, sorotan pikiran publik tentang Jokowi tidak akan pernah mati. Soal kemudian Jokowi itu disukai, Jokowi itu dibenci, Jokowi dituntut agar diadili, sampai dengan Jokowi pun dituntut agar kemudian tidak lagi berada di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini. Jokowi tetap dibicarakan, Jokowi tetap dibincangkan, Jokowi tetap menjadi figur yang kemudian akan terus-menerus diingat dalam memori kolektif masyarakat kita, guys. Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi itu asli. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Gua kira ini permasalahan buntut ijazah asli atau palsu udah selesai, ternyata masih berlanjut. Setelah 10 tahun Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden ke-7 di Indonesia ya, 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah ya, dipertaruhkan dengan 1 lembar ijazah. Selama ini lu pada kemana aja? PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya asli itu tinggal tunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih, ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur, itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong, saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener-bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo tuh udah banyak banget nih ya, gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan. Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1 yang udah punya sarjana nih udah jadi apa? Ini ya Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada satu orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya. Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya, gak apa-apa. Mau dikata ijazah Bapak palsu juga Bapak ininya jalan Pak, cerdas Pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada Pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil Pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas mah ya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang, Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Lagi pula, kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu ya, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lu mau jadi pejabat, ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang loh bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah? Ntar ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanyaan lagi, ijazah SMA-nya asli gak, SMP-nya gak, TK-nya gak, SD-nya gak, semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Tuh siapa sih? Coba buktiin. Lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu. Lu yang ngebuktiin. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin. Lu yang buka suara. Lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih. Gue bacain. Gue nggak hafal. Namanya susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi. Maju terus pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami-kami. Di hati kita-kita yang memang percaya sama Bapak. Yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini. Mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya
posisi tersendiri di hati kita para rakyat, Pak. Maju terus, Pak. Nah, di video ini aku sebenarnya kepingin ajak kita untuk diskusi bagaimana kemudian kita melihat sosok Roy Suryo, Tifa, ya, Risa Fadila, Rismon, Refli Harun, bahkan Rocky Gerung, dan mereka-mereka semua ini yang sampai dengan saat ini sibuk mengurusi soal ijazahnya Pak Jokowi, atau bahasa kasarnya mengulik-ulik ya hal-hal yang kurang dari Pak Jokowi, hal-hal yang dianggap dosa Pak Jokowi untuk kemudian dieksplorasi dan disampaikan ke ruang publik. Sesungguhnya mereka ini sedang mempertontonkan aib sendiri. Mereka sedang mempertontonkan betapa mereka sedang gagal menjadi warga negara yang seharusnya menikmati realitas kehidupan dengan baik. Nah, ini dia kenapa si Roy Suryo, si Panji itu ya melapor ke Komnas HAM. Kenapa? Karena dia tahu dia salah, ya. Karena dia tahu dia salah nih, ya. Bareskrim bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, kalau sampai ke penegak hukum bilang asli, kira-kira masih si Suryo Panji itu masih ngomong gak dia? Ya, kira-kira dia ngomong apa kira-kira nanti di podcast Aiman dan lain sebagainya. Kira-kira, oh ya ini peneliti forensik dan segala macam, mampus kau ya kan. Kita kawal dia sampai masuk penjara teman-teman ya. Oke, sekarang Pak Jokowi sedang berperkara dengan dia di Polda ya. Dimana ini bukan soal ijazah palsu, tetapi mengenai pencemaran nama baik ya. Dan adanya itu adalah pasal berlapis teman-teman, ya kan? Saya puas banget ya, ini orang aneh banget ya, dan kawan-kawannya tuh aneh banget sama kawan-kawannya gitu ya kan? Dimana mereka ini selama ini koar-koar ijazah palsu, nih sekarang ya mau ngomong apa dia? Ya, ijazah Pak Jokowi asli, mau ngomong apa dia? Tinggal tunggu Polda menjemput mereka semua, ya. Polda menjemput mereka semua ya, karena di situ Pak Jokowi deliknya adalah bukan soal ijazah palsu, tetapi soal pencemaran nama baik ya. Dan pasalnya itu adalah pasal berlapis teman-teman ya. Ya, biarin aja mampus kau ya kan. Oke, ini aku gerem banget sama orang ini loh ya. Di cengengesan di media-media gitu ya kan. Aku jujur aja ya. Makanya saya bilang kalau ada tai saya lemparin itu di mukanya tuh ya teman-teman ya. Oke, udah tahu bangsa ini bukannya membantu bangsa ini lebih bagus gitu. Ini nggak bikin ornar gitu ya kan. Sama teman-temannya lagi, banyak lagi pendukungnya. Pada goblok semua pada pendukungnya itu. Ya serius, aku gerem banget loh. Ya sama orang-orang begini loh. Ya di TV-TV mereka selalu bilang ijazah palsu ya kan gitu kan. Lalu ditanya mana ijazah aslinya, dibilangnya ya udah tunjukin dong. Lah, kamu yang bilang kau bilang ijazah palsu. Tentu kalau kamu yang bilang ijazah palsu, tentu kau tahu yang aslinya. Kan goblok orang-orang beginian. Ya kan aneh kan. Nah, kita lihat, kita kawal ya teman-teman ya. Coba viralkan video ini teman-teman. Share ini ya. Viralkan teman-teman ya, biar dia tahu sendiri, biar kapok sekali, biar kapok gitu ya kan. Dikiranya selama ini Pak Jokowi diam-diam aja, akhirnya kena batunya juga kan. Mampus kau. Kita sempat bertanya, ini orang-orang pekerjaannya apa? Ini orang-orang pekerjaannya ngapain? Mereka kasih makan anak istrinya apa? Mereka kemudian mengabdi kepada suaminya bagaimana di rumah? Atau jangan-jangan suami, istri, dan anak-anaknya sudah ikut dalam satu gerombolan ini untuk ikut terus-menerus dalam rangka memberikan support terhadap dukungan mereka yang berkaitan dengan agar yang namanya Pak Jokowi itu diadili. Ini jadi pertanyaan. Ini orang-orang kerjanya apa sih? Kan gitu. Atau jangan-jangan ini bagian dari pekerjaan mereka di mana mereka dibayar oleh kelompok-kelompok elit tertentu agar kemudian melakukan, mempressure, menghajar yang namanya Jokowi bersama keluarganya. Kita tidak bisa menutup mata, di belakang semua ini ada saja orang-orang yang bisa saja kita kategorikan sebagai kapitalisnya, yaitu pemilik modal yang barangkali memang anti sama Pak Jokowi, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperkaya diri di saat Pak Jokowi berkuasa, dan hari ini penguasa itu tetap adalah bagian dari kerabatnya Pak Jokowi, yaitu Prabowo dan juga Gibran, sehingga itu bagi di kaum cukong, kaum yang model-model seperti ini, kaum-kaum kapitalis ini, perlu juga untuk mendanai kelompok-kelompok kutil dalam demokrasi ini untuk kemudian membuat kegaduhan yang agar yang namanya Jokowi, yang namanya Gibran tidak lagi punya tempat. Itu pasti seperti itu guys. Tidak bisa pergerakan yang kemudian sekarang lagi menjamur kemana-mana itu tidak memiliki nilai-nilai dan juga kepentingan elit politik serta elit-elit kapitalis tertentu. Ya, kapitalis yang saya maksud di sini adalah pemilik modal, orang yang mungkin dia punya uang besar, tapi uang besarnya tidak bisa dikelola dengan baik, mengingat selama rejimnya Jokowi masih berkuasa,
maka mereka tidak punya kesempatan untuk berekspresi. Guys, yang saya share di video-video tadi adalah simbol betapa ada negeri kita, di negeri kita ini warga yang sebenarnya udah jenuh sekaligus sudah bosan dengan melihat pemandangan dan juga penampakan kelompok-kelompok seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya ini. Sekali lagi kita tolak ya, mereka ini mau mengistilahkan sedang mencari, sedang meneliti, sedang menuntut kebenaran. Sebenarnya itu adalah nonsens. Semua ini hanya justru membuat kita semakin hari semakin rusak dalam keadaan berkehidupan sosial. Kita seperti dikuras energi untuk memikirkan persoalan ini. Dan saya yakinkan kepada teman-teman, sebaiknya kita tetap konsisten menonton, menyaksikan video-video di mana video-video itu lebih memberikan edukasi, lebih mengajak kepada kita berpikir jernih, lebih mengajak kepada kita untuk tetap memposisikan bahwa orang-orang yang sudah pernah jadi presiden seperti Pak Jokowi, orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya sebagai pejabat, sudah kita berikan apresiasi. Pun kelak kalau kemudian ditemukan ternyata dia pernah melakukan perbuatan yang merugikan publik, merugikan rakyat, maka pasti hukum akan berjalan pada relnya. Itu sebuah kepastian. Bukankah kita tahu banyak pejabat-pejabat yang akhirnya meski mungkin dia sudah tidak lagi menjabat, ujung-ujungnya dia punya catatan-catatan kriminal. Jokowi sampai dengan saat ini, isu yang paling narsis dan yang paling seksi untuk kemudian dibahas hanya persoalan ijazah. Kemarin ijazah sudah berakhir. Ijazah sudah tidak lagi kemudian menjadi masalah yang harus diulik-ulik kembali. Masalah ijazah sudah dipastikan dan ditentukan oleh Bareskrim bahwa itu adalah identik. Oke? Apapun motivasi, apapun jalur, apapun situasinya, please mending kita turunkan tensi dan fokus untuk kemudian mengembangkan realitas kehidupan sosial kita. Guys, kalau nggak sepakat dengan pikiran saya, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz